Mulai tahun 62 itu mulai kritis. Kritisnya itu bukan apa-apa, tidak ada makanan. Karena suplai dari daerah ke kita itu terhalang oleh pagar betis. Pagar betis itu adalah rakyat atau bahasa keren sekarang milisi gitu. Rakyat yang dibawa oleh TNI suruh menjaga hutan. Dikelilingi. Jadi kita itu nggak bisa menembus karena rakyat kita nggak bisa ditembak. Rakyat kita yang memberi makan kita, yang menjadi tameng itu, sehingga makanan ini nggak nyampe. Itu. Karena makanan tercekat, kita mulai kelaparan. Kita sudah nggak bisa menangis lagi. Mungkin air mata ini udah kering, udah nggak bisa menangis. Bibir pun udah keluh. Biasa aja. Semua itu berjalan biasa. Cuma kalau di Ciumbulit itu memang kita kan suka nggak disiplin makanan. Kadang kalau lapar makanan malam itu nyimpen kan. Makannya jam 7. Nanti kalau malam takut lapar nyimpen, nggak boleh itu. Itu udah jia malam, nggak boleh ada makan, nanti bisa sakit perut katanya. Kalau mau makan katanya minta ke dapur bikin nasi goreng, ada. Jadi ada pembantu 24 jam. Itu yang berjaga gantian. Ciumbulit. Ketika itu nunggu bapak, akhirnya bapak udah sembuh, katanya balik ke sana. Karena bapak itu kan ketembak, tapi nggak bisa sembuh dengan obat-obat yang ada di hutan. Jadi akhirnya waktu turun itu tahun 62, bapak itu ya dalam kondisi sakit. Nah, obat ini ternyata bapak itu kena diabetes. Jadi mesti diturunkan dulu ke darurat. Sudah diturunkan, baru bisa diobati kan lukanya. Nah, setelah sembuh, kembali lagi ke Ciumbulit, kita berkumpul di Ciumbulit. Nggak lama dari setelah itu, nggak tahu beberapa bulan, dipanggil bapak ke Jakarta untuk menghadapi sidang per Mahkamah Darurat Perang. Itu bapak ketika itu nggak tahu kalau. Nggak tahu gitu. Bapak apa karena masih kecil juga. Nggak, iya. Ibu sempat ada percakapan dengan ibu bapak ngomong. Nggak dikasih tahu juga, nggak cuma dikasih tahu mau menghadapi pengadilan. Saya itu cuma memperkirakan dari luar saja, nggak bisa mendengar langsung metodologinya gitu. Cuma kita baca dari buku, dengar dari orang gitu. Jadi kira-kira kalau begini ya, orang Islam itu singkatnya ya, orang itu harus melaksanakan Islam itu secara total dan menyeluruh. Kalau dalam bahasa Qur'annya, udkhulu fi silmi kafah. Nah, untuk kafah itu nggak bisa semua orang bikin contoh, menerjemahkan, nggak bisa. Harus ada orang yang dapat petunjuk Allah langsung. Itulah Nabi Muhammad. Kafah itu hanya bisa dilaksanakan kalau Islam itu punya kekuasaan penuh. Ke dalam maupun keluar, baru kita bisa mengurus umat Islam dengan aturan Islam. Ada umat
nabi yang lain. Nah, diurus dengan aturan nabi itu. Umat Nabi Isa ya dalam aturan Nabi Isa. Nah, sekarang aturan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad terus dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu ada contohnya, yaitu masyarakat Madinah. Nah, bisa aturan dihukum dilaksanakan kalau dia berkuasa penuh. Nah, tentu yang disebut berkuasa penuh itu negara. Tidak ada yang berkuasa penuh itu ormas misalnya, nggak ada. Jadi bernegara itu menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan Islam secara total dan menyeluruh. Tapi itu tafsir belakangan sebenarnya, kalau langsung saya nggak dengar. Ibu yang cerita itu, iya satu kosan waktu di Surabaya. Soekarno itu lebih dekat secara pribadi dengan H.O.S. Cokroaminoto. Kalau bapak itu lebih dekat dari segi pekerjaan dan ajaran. Karena bapak itu menjadi sekretarisnya Pak Cokro. Dan Bung Karno. Waktu zaman Jepang bersatu lagi tuh Soekarno dengan bapak itu di Menteng, rumah ibu itu di Jalan Jambu, sekarang masih ada Jalan Jambunya. Dia itu bekerja di Jawa Hokokai. Jawa Hokokai itu organisasi pemuda Jawa yang dilegalisir sah menurut Jepang. Sebab kalau tidak dilegalisir sah menurut Jepang, itu akan dihilangkan. Jadi kita harus pura-pura lah sekarang nurut gitu kepada Jepang. Gitu. Ketika itu kan ada tentara pelajar, macam-macam itu organisasinya. Cuma kalau Bapak dan Bung Karno di Jawa Hokokai. Ya kalau Bung Karno itu kata ibu saya lebih kepada seorang orator. Gitu. Kalau bapak itu seorang penulis, kan dia sekretaris kan. Jadi antara dia berbicara dengan menulis itu sama. Kekuatannya sama. Kalau Soekarno kan orator. Permintaan itu kan dikeluarkan oleh majelis hakim. Itu Mahadper namanya, Mahkamah Darurat Perang. Pak katanya kasih tahu sekarang surat eksekusi mati, hukuman mati dengan cara eksekusi ini sudah ditandatangani presiden. Jadi kami, katanya auditor militer, tidak ada lain kalau sudah ditandatangani presiden sebagai penanggung jawab politik kecuali melaksanakan. Nah, saya majelis hakim berkewenangan untuk meluluskan permintaan Bapak yang terakhir.